Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Kita baru selesai, saya pun baru pulang mampir dari TPS karena kawan-kawan masih ada di sana. Anak-anak muda yang ngurusin TPS dari pagi tadi sampai malam ini belum selesai. Kita baru saja menyelesaikan pesta demokrasi yang sebenarnya cukup membuat tegang kemarin itu, apalagi 2 bulan terakhir manuver-manuver eh, teman-teman di partai politik atau pendukung masing-masing paslon ini saya pikir cukup menguras energi. Jadi inilah pilpres atau pemilu yang saya anggap cukup menegangkan karena kita maklum karena ini masa transisi dari baby boomers ke Gen Z. Nah kebetulan memang ada beberapa hal yang dianggap agak menyimpang dan sebagainya, tapi itu sudah terlalui karena secara hukum dan sebagainya sudah dibahas oleh ahli-ahlinya gitu. Nah, uh, sampai hari ini kita masih menunggu nanti KPU yang akan mengumumkan secara resmi siapa pemenang pilpres dan sebagainya yang menyangkut dengan hajatan itu gitu. Tadi juga Mas Gibran saya lihat diwawancara di Bandara Solo mau berangkat ke Jakarta, cukup cool seperti bapaknya, seperti Pak Jokowi juga tidak tergesa-gesa, jadi dia dipancing-pancing, dia bilang nanti saja karena hitungan belum selesai, jadi biarkan KPU bekerja dan seterusnya. Ini luar biasa. Jadi di sini menunjukkan sikap bahwa Samsul ini cukup cukup luar biasa gitu ya. Kita harus bersyukur juga dapat anak muda yang dipersiapkan atau mempersiapkan diri menjadi pemimpin sebuah bangsa besar, bangsa Indonesia. Jadi ini tidak bisa kita pungkiri dan ini sudah ketentuan Tuhan. Seperti yang sudah kita katakan bahwa apalagi presiden, daun kering saja pun jatuh tuh diurusin Tuhan gitu. Nah, jadi sementara karena quick count-nya memang sampai malam ini masih leading di 02, jadi kita ucapkan dulu selamat kepada Pak Prabowo sementara dan Mas Gibran atas angka yang dicapai sampai malam ini gitu. Terima kasih juga kepada Paslon 01, Pak Anies Baswedan dan Caimin, dan Mas Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Karena tanpa kehadiran kalian juga pesta demokrasi ini mungkin akan cemplang gitu, tidak berjalan. Hal-hal yang kemarin sempat membuat kita seperti bertikai di dalam satu ruangan itu sudah harus ditutup karena tidak bisa dipanjang-panjangin lagi dan tidak ada gunanya gitu. Kawan-kawan juga waktu awal-awal saya berpindah dukungan dari Mas Ganjar kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, juga saya diserang habis-habisan, tapi saya menganggap karena memang begitulah perpolitikan Indonesia gitu. Jadi itu saya anggap biasa, saya tidak membalas, dan saya belajar banyak dari sosok seorang Jokowi karena makrifat akhlak itu harus dipertahankan karena tidak boleh cacian dibalas dengan cacian karena mungkin waktu mencaci ada kepentingan, ada emosi dan sebagainya. Sehingga saya maklumin itu dan saya terus terang sudah jauh-jauh hari menganggap itu sebuah proses saja gitu. Jadi kita kan semuanya sama sebenarnya, bernafsu yang sama gitu. Cuma kadang-kadang balutan kepentingannya yang berbeda, makanya keluarnya itu jadi berbeda gitu. Makanya Rasulullah pernah berkata sebagai orang Muslim saya menganggap itu sebagai tauladan. Beliau berkata bahwa letakkan hatimu di depan lidahmu. Jadi berpikir dulu baru ngomong maksudnya gitu. Jadi terus kemarin sempat ribut juga tentang apa film dokumenter itu juga harus di close karena sekarang sudah tidak ada lagi main dirty-dirtyan lah, yang kotor itu ya disimpan aja masing-masing gitu. Semalam juga saya komentari tentang itu, jadi proses itu kan dimulai bisa jadi dari hati yang kotor, pikiran yang kotor, sehingga keluarnya juga kotor gitu. Semoga ini setelah ini kotoran-kotoran itu yang dari hati kita sudah habis lah gitu, nggak usah diterus-teruskan.
Karena apa? Kemenangan siapapun hari ini adalah kemenangan bangsa Indonesia. Jadi siapapun presidennya yang sudah kita katakan jauh-jauh hari, dia akan menjadi presiden Republik Indonesia. Jadi kalau nantinya memang Pak Prabowo yang sudah didaulat dengan angka bahwa beliau yang menang dengan Mas Gibran, dia harus diakui gitu. Jadi tidak perlu lagi di framing ada kecurangan, bla 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 dan sebagainya. Ketidakpuasan pasti ada karena pada saat persaingan ya kadang-kadang main bola saja gawang kita gol katanya itu yang salah wasitnya gitu kan. Tapi ya itulah kita gitu. Jadi yang harus terus kita ingat bahwa tidak ada kesempurnaan. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah sebuah proses yang kadang-kadang kita lupa bahwa di sana ada kesalahan-kesalahan. Ya semua orang akan belajar dengan kondisi ini yang kemarin pernah kita anggap arogan, ya mungkin dengan berkaca sekarang ini harusnya arogansinya akan dikurangi atau malah dihabiskan gitu atau ditiadakan gitu. Karena sifat arogansi itu tidak baik, mana bagus sih ada orang sombong itu kan tidak bagus, itu paling dibenci Tuhan. Karena yang punya hak prerogatif tentang kesombongan cuma satu, setan. Jadi manusia nggak boleh sombong. Ya. Jadi kita kembali tenang, kita harus berpikir jernih bahwa kepentingan bangsa ini bukan soal pilpres dan pemilu saja. Gitu. Nah, setelah ini outputnya apa, itu yang akan diteruskan nanti. Jadi sudah kita katakan bahwa repondasi yang dibuat Pak Jokowi itu harus diteruskan dengan baik karena negara ini akan memasuki target menjadi negara maju di 2029, 2035 dan seterusnya. Itu cita-cita karena Pak Jokowi waktu di Papua pernah menuliskan Indonesia sampai dengan tahun 2085 yang ditulis beliau. Saya masih menyimpan tulisan itu. Jadi begitu luar biasanya visi misinya gitu. Itu yang harus diteruskan. Jadi tidak bisa lagi cuma pakai visi misi partai. Karena ini negara gitu. Jadi visi misi partai itu pakai saja secara internal. Mau menang, mau bagaimana menguasai parlemen itu adalah visi misi partai. Tapi kalau sudah presiden itu adalah visi misi negara. Saya bukan menggurui orang-orang pintar, tapi memang harusnya selayaknya begitu. Jadi kita menuju ke sana sekarang. Kita harus bergembira karena sekarang kalau 02 nanti menang memang ada Mas Gibran yang menjembatani sudah menjadi menjadi jembatan ke arah masa transisi ini. Jadi anak muda masuk duluan dengan usia 35-36 tahun. Ini adalah wapres termuda sepanjang sejarah Indonesia. Semoga Mas Gibran diberi kesehatan, diberi kecerdasan berpikir, diberi kecerdasan berakhlak seperti ayahandanya gitu, sehingga dia akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia yang insya Allah nanti akan diikuti oleh anak-anak muda yang lain yang berjiwa sama, mendapat tauladan yang sama gitu. Jadi kita mendapat stok banyak pemimpin muda setelah ini nanti. Jadi 2029-2035 itu seharusnya akan banyak bermunculan pemimpin muda. Itu harapan kita. Karena kita-kita yang sudah tua ini yang harus tahu diri, tidak udah lagi berceloteh macam-macam, nggak usah lagi jumawa gitu kan. Karena pernah lama di partai, jadi ini, jadi itu, profesor, nggak usah lagi dipakai kata-kata itu. Itu cukup sekian sajalah gitu ya. Karena anak-anak muda ke depan ini juga energik, berpendidikan, berwawasan yang jauh lebih baik daripada kita gitu. Karena mereka telah mengenal teknologi dan sebagainya gitu. Nah, pesan terakhir saya, mohon maaf dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya pikir juga para pendukung tidak perlu jumawa kalau itu meraih satu kemenangan, karena ini adalah kemenangan rakyat gitu.
Karena tanpa rakyat kalian tidak bisa berbuat apa-apa juga. Seperti yang dikatakan Pak Jokowi itu. Kedaulatan kita di tangan rakyat. Jadi ini rakyat yang memilih dan memberi amanah itu. Jadi itu harus dijaga baik-baik. Jadi tidak perlu gembar-gembor. Nanti pidato nyindir sana sini nggak perlu lah. Tapi kalau saya lihat dari apa yang pernah dilakukan Pak Prabowo di debat Capres, harusnya sekarang sudah jauh berbeda, sudah jauh berubah, tidak emosional, ya tidak temperamen lagi, cool, diserang-serang, tetap tenang gitu. Apakah ini karena dimentori Pak Jokowi ya kita nggak tahu, tapi Pak Jokowi seorang mentor yang luar biasa dengan keikhlasan yang luar biasa sehingga siapapun yang ada di sampingnya itu akan bisa ditularkan kebaikan-kebaikan yang beliau punya. Itu harapan kita. Jadi sekali lagi kita sebagai bangsa besar ya harus bersyukur kita sudah melewati fase tadi itu Pilpres memilih presiden yang ke-8. Semoga ini setelah ini quick count selesai, KPU mengumumkan tidak perlu lagi ribut di MK, ini itu semua punya kekurangan lah. Karena namanya usaha ya kadang-kadang hati kita ini didorong oleh keculasan, kecurangan dan hal-hal yang kadang kita alfa dari perilaku-perilaku yang harus kita tidak lakukan itu. Jadi itu harus di case close, harus tidak ada lagi karena kita akan melangkah memikirkan bagaimana setelah ini. Jadi kalau ini betul-betul satu putaran selesai, ya sudahlah kita bisa menghemat biaya 17 triliun. Waktunya juga habis ini kita sudah bekerja lagi, kita memikirkan yang lebih bermanfaat. Jadi nggak usah ngumpat-ngumpat lagi, nggak ada urusannya lagi itu. Selesai. Terima kasih juga kepada Bu Megawati yang telah mengisi apapun dari proses ini karena Ibu juga cukup berjasa besar terhadap bangsa ini. Jadi kami mohon maaf kalau selama ini kami ada sedikit menyinggung-nyinggung soal Ibu karena memang kebetulan Ibu di top PDIP di Ketua Umum ya tidak bisa dihindari. Jadi kalau kami kritik atau kami serang ya memang Ibu harus siap tentang itu gitu. Tapi saya pikir Ibu cukup cukup wise, jadi bisa menahan diri juga, walaupun kadang-kadang kelihatan kami lihat agak marah, tapi itu seketika akan hilang, karena Ibu seorang ibu yang luar biasa, gitu ya. Jadi semoga semua ketua partai, semua politikus akan beramai-ramai menyelesaikan apa yang pernah kemarin menjadi pertikaian. Itu harapan kami sebagai rakyat Indonesia. Demikian respon hari ini. Semoga kita diberi kesehatan agar Indonesia juga sehat dan berkelanjutan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi setelah ini karena KPU akan mengumumkan angka-angka kemenangan yang kita proses bersama ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. See you.